Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, inna bil khair wa kaifa halukum ya Ustazah? Alhamdulillah, ini khair. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran selanjutnya materi fikih yang insya Allah kita mempelajari bab yang berhubungan dengan haji dan umroh. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah, dan semoga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas Ananda Nafis untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semangat? Semangat! Mari kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen nama-nama yang tersebut di dalam absen. Silahkan nanti mengangkat tangan dan mengucapkan hadiroh. Alfiatus Syadidah, Hadirah, Arya Agiska, hadirah. Arya Lilia. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kesempatan untuk mencari ilmu. Dan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang apa tadi? Haji dan umroh. Untuk haji dan umroh adalah hal yang sudah sering kita dengar semuanya. Bahkan kalian juga mengetahui tentang haji dan umroh baik dari video ataupun dari guru masing-masing, dari sekolah yang sebelumnya, dari kegiatan masyarakat, mungkin pernah diundang ketika mereka mau safar haji atau umroh, ataupun mereka setelah selesai beribadah haji dan umroh. Tanggal berapa kita hari ini? Tanggal 25 Tanggal 25 Agustus 2023. Agustus 2023 untuk mempelajari fikih materi haji dan umroh. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya tentang haji dan umroh, alangkah baiknya kita mereview kembali hal yang berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang akikah dan Kurban. Masih ingat ya insya Allah? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan pertama, tanggal berapa dilaksanakan ibadah kurban? Ya, silakan menjawab. Ya, silakan. Iya, betul. Tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah. Ya. Selanjutnya, kapan prosesi pelaksanaan
akikah. Silakan. Baik. Pada tanggal 7 atau hari ke-7 kelahiran. Pada hari ke-7 kelahiran bayi. Apa yang harus dilakukan selain menyembelih atau prosesi pelaksanaan akikah? Baik. Cukur rambut dan memberi nama. Mencukur rambut dan memberi nama. Kembali kepada hewan kurban. Untuk hewan kurban atau prosesi penyembelihan kurban itu kan ada ketentuan hewan yang harus disembelih. Hewan apa saja yang boleh disembelih untuk ibadah kurban? Ya, silakan. Sapi, kambing, dan kerbau. Sapi, kambing, kerbau, dan unta. Ayam nggak boleh ya? Ya, memang ada ketentuannya. Kalau ayam sodako bukan korban. Ya, kami Ibu kira sudah selesai untuk review materi sebelumnya dan saya anggap sudah baik semua ya, sudah mengerti dan memahami dan masuk kepada materi kita yang hari ini yaitu tentang haji dan umrah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh. Peserta didik mampu menunjukkan dalil yang berkenaan dengan haji dan umroh. Peserta didik mampu mempraktekkan pelaksanaan haji dan umroh. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah disyariatkan haji dan umroh. Dan rangkaian ini semuanya akan kita laksanakan bersama-sama di 2 jam pelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat, insya Allah kita akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga sesuai dengan rukun Islam yang kelima yaitu tentang haji dan umroh. Untuk haji dan umroh nanti kita bisa lihat gambar dulu. Nah, silahkan ini untuk gambar-gambar di sini, silahkan diperhatikan. Kira-kira ini apa? Ka'bah. Ini Masjidil Haram. Betul, ini suasana apa ya? Tawaf ini. Kalau ini berada di mikot, berada di mikot. Mereka sedang sudah memakai pakaian ihram, turun untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi untuk haji dan umroh ini banyak hal yang harus kita pahami karena memang haji dan umroh merupakan rukun Islam yang keberapa? 5. Ya, rukun Islam yang kelima. Rukun itu adalah pokok, sesuatu hal yang harus ada. Rukun juga disebut tiang. Makanya ketika seseorang ada kemampuan untuk haji, kemudian dia tidak melakukan haji, itu menjadi tercela, tidak sempurna Islamnya. Dia telah merobohkan agamanya sendiri karena tidak mau melaksanakan haji padahal mampu. Mari kita telaah lagi, kita pelajari bersama untuk pengertian haji. Silahkan Ananda Nafis untuk membaca pengertian haji. Haji adalah pilar yang ada dalam rukun Islam. Haji masuk dalam urutan kelima. Ibadah ini sudah hafal bagi kaum muslimin. Meskipun ibadah ini dilakukan sekali dalam 1 tahun atau bahkan hanya orang tertentu saja yang bisa melakukannya, akan tetapi haji ini sangat dirindukan karena istimewa. Di antaranya karena ibadah yang mengunjungi tempat suci, Ka'bah yang mana sebagai miniatur rumah Allah di muka bumi. Jadi haji ini adalah pilar atau rukun yang tadi sudah kita bahas bersama. Kalau pengertian haji secara etimologi itu ada sendiri. Secara etimologi, secara bahasa, haji adalah mengunjungi tempat yang diagungkan atau mengunjungi tempat secara berulang-ulang. Nah, itu betul semua karena memang secara berulang-ulang. Kenapa? Karena memang untuk rukun haji ini, rukun Islam yang haji itu setiap tahun ada momen dan waktu ke sana. Jadi kalau misalnya kita sudah melaksanakan haji 1 kali, boleh nggak haji lagi? Boleh. Maka tapi wajibnya 1 kali. Dan ketika kita sudah berhaji, mungkin juga ada hal rangkaian lain yang ibadahnya mirip dengan haji. Apa itu? Umrah. Betul. Umrah juga rangkaian
ibadah yang mirip dengan haji, tetapi ada satu hal yang berbeda, yaitu apa? Wukuf. Haji ada wukufnya, sedangkan umroh tidak ada ibadah wukuf. Untuk haji hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Untuk siapa? Bagi yang mampu. Ketentuan mampu itu adalah mampu secara keuangan, mampu secara fisik dalam keadaan sehat, terus kemudian perjalanannya aman. Nah, ini adalah kategori mampu, karena memang mampunya harus meliputi 3 hal ini. Dan dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 97. Apa bunyinya? Walillahi 'alan nasi bil baiti mastata'a ilaihi sabila. Inilah yang menjadi dasar bahwa haji itu wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, manis tato. Kemudian rukun haji apa saja? Ihram, kemudian wukuf di Arafah. Harus di Arafah ya, tidak dibenarkan kalau wukuf itu berada di tempat lain. Walaupun di negara Arab ataupun di Makkah, tetapi di luar Arafah tidak sah wukufnya, karena memang ada zona dan tempat tertentu. Kemudian setelah kita melaksanakan wukuf, kita melaksanakan apa lagi? Tawaf. Nah, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Nah, ini silahkan dilihat, ini Hajar Aswadnya. Ya, ini Hajar Aswad. Nah, posisi Ka'bah berada di sisi kiri kita yang tawaf. Kita memulai tawaf dari Hajar Aswad. Kemudian kita masih harus menghadap. Jadi tidak cukup hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim, tetapi badannya dihadapkan ke arah Ka'bah yang bagian Hajar Aswad, niat memulai tawaf ifadah untuk ibadah haji. Setelah menghadap dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bagi mereka yang jauh ya, untuk yang dekat disunahkan untuk mencium dan memegang Hajar Aswad. Kemudian baru memutari, mengelilingi Ka'bah. Tidak sah ketika mengelilingi Ka'bah dalam tawaf itu berada di dalam Hijr Ismail, harus di luarnya. Nanti ada Hijr Ismail. Nah, kita tawafnya harus di luarnya Hijr Ismail. Nah, untuk satu hitungan itu bagaimana hitungnya? Dari mulai hitungan pertama kita memulai tawaf Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka ketika sampai lagi kepada Hajar Aswad berarti hitungannya satu kali tawaf. Kemudian lagi berarti 2 kali tawaf sampai hitungan ke-7. Bagaimana kalau kita ragu-ragu pada hitungan tawaf kita? Berarti kita harus menambah, kayak kalau kita lupa hitungan rakaat sholat yang betul, kita menambah 1 rakaat. Kalau untuk tawaf juga kita menambah 1. Pokoknya diingat kalau lupa adalah dihitung yang yang sedikit atau yang kecil. Terus kemudian setelah tawaf adalah sa'i. Setelah sa'i tahallul itu apa? Kegiatan mencukur rambut dengan tujuan mengakhiri ibadah haji. Karena apa? Karena saat ibadah haji ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilakukan, menikah dan menikahkan, berburu, memakai wangian, mencabut rambut dengan sengaja atau mencukur dan lain sebagainya, itu semuanya adalah larangan haji dan harus dipatuhi. Kalau tidak, maka mendapatkan sanksi dan tercela. Kemudian apa lagi yang tidak boleh tertinggal? Tertib ya, nggak bisa ya kita istilahnya saya tawaf dulu baru wukuf, kemudian saya sa'i dulu karena ngantri, nggak mau. Kalau misalnya nanti berdesak-desakan, akhirnya mengikuti pikiran sendiri, ketentuannya urutannya tidak sesuai itu, hajinya menjadi tidak sah. Untuk selanjutnya adalah untuk pakaian ihram laki-laki 2 lembar kain berwarna putih dan tidak berjahit. Ingat ya, tidak berjahit.
Kemudian perempuan pakaian biasa yang menutup semua anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Baik, silakan kalian semua memperhatikan slide-slide berikutnya untuk memahami. Berikut ada video-video yang perlu kalian lihat. Bagaimana ketentuan memakai ihram dan bagaimana ketentuan haji selanjutnya. Maka dengan apa yang kalian lihat di dalam video ini harus ada beberapa hal yang ditanyakan berhubungan dengan pemahaman haji dan umroh. Nanti semuanya akan dijadikan sebagai ulasan untuk diskusi. Jadi kalianlah yang bertanya, kalian yang menjawab. Dan pada hari ini diperbolehkan untuk memakai laptop atau HP untuk mengakses internet untuk menjawab pertanyaan kalian dan akan dibentuk kelompok dalam diskusinya. Ya, silahkan dilihat untuk videonya. Adalah video berkenaan dengan kegiatan tawaf ya, tawaf dalam haji. Nah itu betapa orang sangat banyak sekali. Baik, sesi selanjutnya setelah kita melihat tadi PPT, slide-slide dan video yang sudah Ibu siapkan, silahkan apa yang mungkin menjadi pertanyaan silahkan ditanyakan dan nanti akan kalian jawab sendiri dalam bentuk diskusi ya. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Bagaimana jika seorang wanita mendapat haid ketika sedang haji? Apakah hajinya sah atau tidak? Ya, bagaimana ketika wanita sudah dalam keadaan haji di sana, kemudian dia tiba-tiba kedatangan haid. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Nah. Bagaimana hukum haji bagi anak kecil yang belum balik? Oh iya, ya penting sekali ya. Alhamdulillah memang beberapa kali tayangan video di beberapa YouTube itu ada ya peristiwa di mana orang tua itu membawa anaknya untuk haji. Pertanyaan bagus ya, semuanya bagus. Karena memang anak kecil itu ketika haji kan dia juga masih dituntun ngikutin kegiatan haji sesuai dengan arahan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi apakah hajinya sah? Nah ini pertanyaan yang bagus. Apakah dia nanti akan mengulang haji atau bagaimana? Nanti akan dibentuk ya untuk menjawab pertanyaan kalian. Ada lagi mungkin? Oh iya. Bagaimana jika melaksanakan ibadah haji dengan dibiayai oleh orang lain? Oh, bagaimana melaksanakan ibadah haji kalau dibadalin oleh orang lain? Nanti ada syarat ketentuannya. Siapa yang boleh dibadalin dan siapa yang tidak. Itu juga akan dibentuk pertanyaan, dibentuk kelompok untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, untuk kelompok Aisyah mungkin dari pertama ini kelompok Aisyah, kemudian yang sini kelompok Hafsah, yang selanjutnya adalah kelompok Khadijah. Ya, langsung ambil kursi untuk silakan untuk membahas apa saja yang menjadi pertanyaan. Untuk kelompok Khadijah menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan wanita haid yang sedang haji. Kemudian kelompok Hafsah membahas tentang hukum atau absah tidaknya anak kecil melakukan ibadah haji. Kemudian kelompok Aisyah adalah membahas tentang orang yang badal ya, orang yang hajinya dibadalin atau dibiayai oleh orang lain. Ya. Ini sekretarisnya siapa? Ya silakan, sekretarisnya menulis, merangkum, meresum jawaban yang dibingungkan. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Baik, saya anggap selesai diskusi kita pada pelajaran kita anggap usai. Silahkan kelompok masing-masing untuk menyiapkan jawabannya dan nanti mempresentasikan ke depan, mengutus ya dengan tulisannya. Silahkan mempresentasikan ke depan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan dimulai oleh kelompok Khadijah. Kelompok Khadijah silahkan mengutus utusannya untuk mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi
membahas pertanyaan tentang apa untuk kelompok Khadijah tadi? Soal haid yang melakukan ibadah. Nah, baik, silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Giska, perwakilan dari kelompok Khadijah. Ingin membacakan hasil diskusi kami. Ketika menunaikan ibadah haji maupun umroh, ada ritual ibadah yang tidak boleh dikerjakan, yaitu tawaf. Hal ini didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakan apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji kecuali tawaf di tanah suci sehingga engkau suci. Bunda Aisyah menceritakan pengalamannya ketika perjalanan beribadah haji bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengalami haid. Aku mengikuti haji wada bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Saat sampai di Mekah, aku mengalami haid sehingga tidak bisa melakukan tawaf dari Ka'bah dan tidak mengerjakan rukun sa'i. Aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, lepas gelunganmu, bersisirlah serta berniatlah ihram untuk melakukan haji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami ya bahwa ketika dalam keadaan darurat, mungkin karena sangat penting sekali ibadah haji ini sudah mengeluarkan uang yang luar biasa banyaknya, terus kemudian waktu yang agak lama, kemudian ibadah yang sangat agung dan belum tentu terulang kembali, maka Rasulullah memberikan solusi apa? Melepas gelungan tadi itu maksudnya apa? Disuruh mandi, diminta untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas dari haid, kemudian bersisirlah dalam arti apa? Berniata ihram untuk melakukan haji. Berniata ihram untuk melakukan haji. Jadi ada kedaruratan karena memang wanita selain harus ada mahram untuk melakukan haji, dia juga terhalang haid tadi, maka dia dihukumi seperti istihadah. Selanjutnya untuk kelompok Hafsah dengan pertanyaan ya tadi, bagaimana hukum hajinya anak yang masih belum balik atau masih kecil? Nah, silakan utusannya untuk maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia. Saya perwakilan dari kelompok Hafsah akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi saya Sarif turut menyatakan pendapatnya, haji tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum balik dan yang berbahaya. Tapi jika mereka haji, hajinya tetap sah. Meskipun demikian, haji yang mereka lakukan tidak bisa mencukupi kewajiban haji bagi mereka ketika sudah dewasa dan juga jadi kebijakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, bagaimana hukum hajinya anak kecil? Menurut Imam Syekh Said Sabiq itu hukumnya adalah sah kalau mereka melakukan ibadah haji, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji saat mereka dewasa. Baik, silakan kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu berkenaan dengan hukum badal atau hukum haji yang dibiayai oleh orang lain. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya dari kelompok Aisyah ingin menyampaikan pendapat tentang bagaimana jika melaksanakan ibadah haji dengan dibiayai oleh orang lain. Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang mendapat pemberian dari anaknya dan pemberian itu kemungkinannya menunaikan haji, maka ia wajib berangkat haji. Orang tua itu boleh berangkat haji bukan karena pemberiannya, karena memang seharusnya diberikan kepadanya dan tidak akan terjadi mudarat kepadanya. Oh iya, silakan. Nah, kembali kepada tempatnya. Terima kasih untuk presentasinya ya. Semangat untuk kalian ya. Jawabannya bagus semua. Memang hal ini yang menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ketika kita mendapatkan rezeki, walaupun bukan dari hasil bekerja kita, itu menjadikan kita disebut mampu.
atau mungkin karena kita melakukan apa, lomba apa yang dengan prestasi itu kita diberi hadiah diberangkatkan haji, berarti memang disitulah Allah memberikan kemampuan dan kesempatan kita haji, berarti kita berkewajiban untuk haji. Dan tadi untuk yang anak kecil, untuk yang wanita haid itu juga semuanya merupakan hikmah dari kemudahan yang diberikan oleh Islam, bahwa Islam ini memang betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, apalagi untuk umatnya, untuk umat Islam. Baik, untuk selanjutnya kita akan praktek haji dan umroh. Kenapa kita harus praktek? Biar lebih paham, biar bisa lebih lekat, lebih tahu bagaimana haji dan umroh nanti akan kita laksanakan ketika kita sudah punya kemampuan. Siapa yang ingin haji dan umroh? Saya. Haji dan umroh. Karena insya Allah Allahumma amin. Dari sudah diniatkan, Allah akan memberi rezeki dan memberikan kemampuan untuk kita, asal kita yakin kita mampu. Baik, ayo kita semuanya keluar untuk praktek haji dan umroh. Dari desa nanti menuju makanya kita adalah dirali. Namanya apa makanya kita? Dirali. Kita mandi ya, setelah mandi kemudian memakai pakaian ihram. Kalian pokoknya makan pakaian ihramnya boleh dijahit karena perempuan ya, dan harus semuanya. Kemudian ingat ihram untuk haji. Selanjutnya kita akan ke maktab, nanti ke Makkah. Jalan ke Makkah, ke maktab, dan dilanjutkan untuk di Arafah. Jalan. Setelah dari maktab kita sampai ke Arafah. Di situ tanggal 9 Dzulhijjah pada saat matahari tenggelam sampai terbit fajar besok tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di Arafah ini kalian berdoa sebanyak-banyaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan membesarkan nama Allah, banyak-banyak membaca tahlil dan takbir. Semoga semua yang dihajatkan untuk kebaikan dunia akhiratnya diijabahi Allah, dan betul-betul setelah selesai haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita melakukan ritual wukuf di Arafah, kita akan tawaf. Lanjut tawaf. Nah, kita memulai tawaf dengan niat tawaf ifadah, ibadah haji, dan mulainya dari Hajar Aswad. Harus benar-benar menghadap seperti ini. Nah, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf. Yang bismillahirrahmanirrahim, nanti yang sebelah situ nyusul. Ini tadi baru hitungan berapa? 1. Jadi ingat ya, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi tempat sa'i, dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadi Sofa niat sa'i ke Marwah baru dihitung 1. Marwah ke Sofa dihitung 2. Sofa ke Marwah lagi dihitung 3. Nanti berakhir di mana? Bukit Marwah. Gitu ya? Iya, berapa? Dihitungnya 7 kali. Nanti di lampu yang ada tandanya hijau, maka disunahkan untuk lari-lari kecil. Jaga kesehatannya, kita akan melaksanakan sa'i. Selanjutnya niat sa'i, kemudian membaca inna sholat wal marwata. Silahkan berdoa. Kaman hajar baikal sampai Marwah kembali, maka melakukan apa? Tahallul. Minimal berapa helai? 3 helai. Setelah selesai tahallul berarti apa? Semua hal-hal dilarang seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, berburu tetap nggak boleh. Jadi baik dalam keadaan haji umroh maupun tidak, tetap diharamkan untuk berburu, karena semua hewan yang di daerah haram
terlarang untuk diburu. Ya, yang lainnya setelah itu apa? Tertib. Tadi kita sudah menertibkan semua pelaksanaan rukun haji. Semoga hajinya mabrur. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah praktek. Semoga ilmu yang kita pelajari mengenai haji dan umrah ini lekat, bermanfaat. Amin. Kita ke kelas. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, tadi kita sudah selesai untuk praktek haji dan umroh dengan praktek yang luar biasa, kesemangat yang luar biasa. Saya berharap, ibu berharap kalian nanti semuanya diberi kemampuan untuk haji dan umroh. Amin. Dan selanjutnya adalah merefleksikan pelajaran kita pada hari ini, karena kita sudah melaluinya, belajar di 2 jam pertama yaitu 90 menit. Saya kira pelajaran ini sudah mulai melekat. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya akan Ibu lemparkan kepada kalian dan silahkan untuk menjawabnya. Baik, untuk pertama, apa pengertian haji? Baik, ya silakan Latifah. Pengertian haji secara etimologi adalah sengaja untuk pergi atau berkunjung. Iya, betul. Kemudian untuk pengertian secara istilah untuk haji, Alfi? Berkunjung ke tempat yang diagungkan dengan niat beribadah kepada Allah. Betul. Bagus sekali ya jawabannya, berkunjung ke tempat yang diagungkan untuk niat ibadah karena Allah di waktu tertentu dan tempat tertentu dengan aturan yang sudah disyariatkan oleh Islam untuk aturan haji dan umroh. Baik, selanjutnya rukun haji. Karena memang dalam ibadah semuanya pasti ada rukunnya. Nah, rukun inilah yang harus kita sempurnakan, kita lalui semuanya. Nah, kalau ketinggalan maka tidak sah hajinya, harus mengulang di tahun berikutnya. Untuk rukun, oh ya, laki-laki silakan. Ya, ihram pertama ihram, kemudian wukuf. Apa? Yang kedua? Wukuf. Kemudian tawaf. Kemudian ya, talut. Ya, yang membedakan antara rukun haji dan umrah terletak di mana? Wukunya yang berdiam diri di Arafah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukum dan dalil haji? Oh ya, Hafiz. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, Dalilnya Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Surah Al-Imran ayat 9. Ya, surat Al-Imran ayat 97 inilah yang menjadi dasar kita bahwa kita wajib melakukan ibadah haji, tetapi bagi yang mampu. Pengertian mampu. Siapa yang tahu apa itu pengertian mampu? Ya, mampu dari segi fisik berarti apa? Sehat. Ya, terus mampu dari segi harta, ekonomi, terus ya, aman dalam perjalanannya. Ya. Kemudian selanjutnya, apa saja larangan dalam ibadah haji? Memakai wangi-wangian, memotong kuku, oh iya, bertata kotor, betul ya? Menyukur rambut, berhubungan suami istri, menikah dan menikahkan, memotong pohon, berburu. Kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kalau perempuan apa? Harus menutup aurat semuanya, tapi tidak boleh memakai cadar. Nah, ini adalah larangan-larangan yang harus dipatuhi saat melakukan haji dan umroh agar haji dan umrohnya mabrur, diterima oleh Allah. Kemudian untuk selanjutnya hikmah haji dan umroh. Meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dalam beribadah. Ya, Menjawab panggilan Allah Subhanahu.
menjawab panggilan Allah. Jadi memang kalau haji itu walaupun kaya, kenapa sih haji? Karena memang tidak ada hidayah, belum ada panggilan. Maka kita harus meniatkan sejak sekarang. Semoga kita termasuk orang yang pantas menjadi tamu Allah dan mendapat panggilan. Ada lagi hikmahnya ya? Menyempurnakan spiritual keislaman. Menyempurnakan spiritual keislaman kita. Apalagi? Ya. Memperoleh pahala secara jihad. Memperoleh pahala setara jihad. Alhamdulillah pelajaran kita sudah usai. Alhamdulillah dengan sesi pertanyaan tadi sudah bisa kita ketahui bahwa kalian sudah memahami, apalagi tadi sudah praktek. Semoga kita dipantaskan oleh Allah layak untuk dipanggil untuk ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Amin. Dalam pertemuan selanjutnya ada tugas yang harus kalian lakukan. Pertama tentunya mengulang membaca pelajaran yang sudah kita pelajarin hari ini, yaitu tentang haji dan umroh. Dan selain membaca, ada tugas lagi menghafal dalil ketentuan haji dan umroh. Berikut menghafal doa-doa yang berhubungan dengan ibadah haji dan umroh. Dan terakhir, melakukan resum yang harus dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Semuanya ini adalah demi kebaikan kalian siswi Al-Hijrah untuk menambah pemahaman dan kelekatan ilmu. Semoga berkah dunia dan akhirat. Siap? Siap. Selanjutnya kita tutup pertemuan kita dengan membaca surat Asri bersama-sama dipimpin oleh Ananda Ragis. Yang selanjutnya membaca doa kafaratul majlis. Ya, silakan. Doa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan mendatang dengan materi yang selanjutnya, dan semoga kita diberikan kesehatan, sehingga kita terus semangat dan bisa menuntut ilmu dengan baik dan mendapatkan keberkahan ilmu itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.